kehidupan janda dan anak ini. Ya, banyak ya, bukan hanya itu saja. Ya, kalau kita taat kepada Tuhan, mengikuti segala perintah Tuhan, ya mujizat itu bisa terjadi dalam hidup kita. Ya, di kehidupan janda banyak ya, di Alkitab itu ada seorang janda itu, ya, yang ditarik utang kemana-mana di ini, tapi janda itu datang kepada hamba Tuhan Elisa kalau nggak salah ya. Kemudian Elisa mengatakan, kumpulkan apa yang ada padamu, hanya ada minyak setetes, kumpulkan botol-botol ya, kemudian masuk kamar tuangkan ya. Pada saat dia nuruti perintah ini ya, kan mujizat terjadi. Minyak yang hanya setetes itu pada waktu diteteskan mengalir terus ya, sampai botol-botol semua itu terisi semua ya, dan dia bisa melunasi utang-utangnya. Ya, kuncinya adalah ketaatan ya. Kalau kita ya, ini ketaatan ini sebenarnya adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dan ketaatan ya, yang nomor satu itu kepada Tuhan. Itulah tanggung jawab kita sebenarnya, tanggung jawab kita sebagai orang percaya, tanggung jawab kita ya. Itulah yang harus kita lakukan sebagai tugas kita, dan peran kita sebagai ciptaan ya. Nggak usah lama-lama karena ini lebaran. Yang pertama kan, ya ketaatan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan diwujudkan dengan ketaatan kita. Ya, diwujudkan ketaatan kita. Hidup benar, ya, hidup benar. Di samping taat, hidup benar, ya. Selalu hidup benar ini adalah kalau kita cari sekarang ini orang benar, mencari orang benar di dunia ini sangat susah sekali. Mencari orang yang jujur itu sangat susah sekali, ya. Nah ini yang dituntut oleh Tuhan, orang percaya ini harus berani mengatakan tidak, ya, untuk hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Hidup benar, berkata benar, itu yang Tuhan harapkan dari kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang dusta, bohong, ya, hidup dalam kebohongan. Hanya untuk apa? Banyak orang bohong hanya karena apa? Hanya untuk memuaskan diri sendiri, hanya untuk menghindari itu supaya tidak dimarahin, hanya untuk membuat apa? Supaya kita bisa menghalalkan berbagai macam cara supaya kita bisa hidup mewah di dunia ini. Tapi itu ada seharusnya tidak boleh dilakukan oleh orang-orang percaya, ya, tidak boleh ya. Karena kalau kita bohong, hidup dalam kebohongan, ya, bapak bohong itu ada siapa? Iblis ya. Itu kalau kita hidup dalam kebohongan terus, ya, itu berarti kita bukan anak Tuhan, tapi anak iblis. Ingat itu, ya. Kita sudah punya kasih Tuhan. Sekarang anak muda ini pacaran boleh pacaran, ya, nggak apa-apa masalah.